Ya, baik rekan-rekan, sebelumnya terima kasih sudah meluangkan waktu untuk menonton video saya ini. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai pembuatan data logger menggunakan HMI Highwell. Sebenarnya saya sudah membuat video tentang data logger dengan HMI Highwell. Hanya saja dalam video ini saya menggunakan modul hardware YC104. Tentu bagi rekan-rekan yang tidak memiliki modul ini akan sulit mengikuti penjelasan dalam video ini. Untuk itu, untuk memudahkan teman-teman dalam mengikuti langkah-langkah pembuatan data logger, saya menggunakan software simulator Proteus dan juga Arduino. Untuk lebih jelasnya mengenai pembuatan data logger ini, silahkan teman-teman mengunjungi blog yang saya tulis ini, bermainhmi.blogspot.com. Namun sebelum membuka langkah-langkah pembuatan di blog ini, saya memberikan dulu alasan mengapa menggunakan HMI Highwell, menggunakan Arduino, Proteus, dan juga Modbus RTU. Alasan mengapa menggunakan HMI Highwell. Jadi di sini HMI Highwell adalah alat terstandar industri dengan software yang cukup handal dan banyak fasilitas fitur ya, termasuk koneksi Modbus dan cloud. Dan cukup mudah penggunaannya, kita tidak perlu membuat program untuk membuat data logger dan juga untuk pengaturan waktu data lognya. Kemudian tampilannya cukup bagus, kita mendapatkan softwarenya juga gratis. Kita bisa menghasilkan aplikasi exe yang bisa dijalankan. Hasil data loggernya dalam format CSV ya, jadi kita bisa membuka hasil log datanya dengan mudah. Dan mengapa menggunakan Proteus? Di sini saya menjelaskan. Jadi dengan Proteus tentu kita tidak perlu takut ada kerusakan alat ya kalau kita salah sambung ya, jadi tidak perlu takut salah sambung, tidak perlu repot merangkai ya. Asalkan ada yang sudah membuat rangkaiannya, kita bisa tinggal copy ya. Dan saya sudah membuat rangkaiannya, teman-teman silahkan bisa di-download di bagian akhir dari halaman blog yang saya buat. Dan komponennya di Proteus cukup lengkap ya, banyak tersedia fasilitas juga, alat ukur dan sebagainya yang sangat kita perlukan ya, tidak perlu secara real untuk memilikinya, cukup dengan simulasi maka semuanya bisa kita peroleh. Dan hasil simulasinya sangat bagus, sangat jelas ya, kita bisa bandingkan dengan hasilnya secara real itu sama, dan untuk pengujian dan lain-lain sangat bermanfaat ya, karena kita tidak perlu ada risiko untuk membuatnya ya. Jadi ini yang menarik di Proteus. Dan mengapa kita menggunakan Arduino? Tentu saja teman-teman sudah banyak yang menggunakan Arduino. Kita bisa menggunakan Arduino untuk membaca hampir semua sensor yang tersedia di pasaran, dan juga softwarenya gratis ya, ekonomis untuk hardwarenya. Kita juga bisa menggunakan untuk banyak keperluan ya, fleksibel dan praktis, sederhana ya, karena ukurannya kecil, banyak yang menggunakannya ya, banyak komunitas dan banyak library tersedia. Dan mengapa kita menggunakan Modbus ya, di sini saya jelaskan. Kita bisa menghubungkan banyak alat dengan Modbus ya, dan sambungan kabelnya kalau kita menerapkan sambungan RS485 itu bisa sampai 1,6 kilo, sehingga sangat membantu sekali khususnya untuk penerapan di lapangan, di outdoor ya, di daerah-daerah yang mungkin tidak terjangkau oleh koneksi wifi, sehingga kita butuh kabel untuk bisa menjangkau daerah itu. Dan untuk suplai tegangan kita tidak perlu khawatir, karena dengan kabel kita bisa memberikan suplai. Beberapa peralatan yang tidak menggunakan kabel akan kerepotan untuk masalah baterai ya, jadi kadang-kadang baterai bisa cepat drop. Nah, di sini untuk penggunaan dengan kabel kita tidak akan khawatir masalah drop tegangan, karena suplainya bisa kita ambilkan dari listrik PLN ya. Dan Modbus cukup handal ya, masih banyak digunakan sampai sekarang, padahal itu adalah teknologi yang sudah lama sekali ya, jadi cukup menarik untuk kita tetap mempelajarinya ya. Ya, lebih jauh kita bisa lihat caranya ya, bagaimana membuat ini ya. Jadi nanti akan saya jelaskan. Sebenarnya secara sederhana ada 3 hal yang akan kita lakukan. Pertama, kita membuat semua sensor yang kita ingin log datanya itu bisa dibaca dengan Arduino dan kita tampilkan di serial monitor. Kemudian kita membuat agar data sensor yang sudah berhasil kita tampilkan datanya di serial monitor itu kita tempatkan di alamat memori Modbus. Dan langkah ketiga, kita akan gunakan HMI Highwell, kita setting untuk bisa membaca dan melog data ya. Jadi 3 hal ini secara garis besar bisa kita terapkan. Untuk detailnya teman-teman bisa lihat di blog saya ini. Jadi saya sudah menyiapkan file-file yang diperlukan di bagian bawah, jadi teman-teman bisa langsung tinggal download saja, karena untuk penggunaannya akan lebih mudah kalau teman-teman sudah memiliki file-filenya. Ini silahkan di download, diklik, dan kita bisa lihat hasil filenya untuk teman-teman pelajari ya. Ini saya download sebentar. Oke, kita bisa
bisa open filenya, dan ya kita ekstrak dulu karena filenya dalam bentuk RAR ya, jadi kita ekstrak. Oke, jadi teman-teman bisa lihat di sini filenya ada 4 folder. Yang pertama ini adalah folder untuk membaca sensor. Saya membuat ada 9 sensor yang kita akan log datanya, dari sensor suhu sampai sensor tekanan dan bermacam-macam sensor. Teman-teman bisa lihat di blog ini ya. Ya, di bagian awal di sini. Jadi saya membuat ada 3 device, di mana setiap device itu memiliki 3 sensor dengan bervariasi sensornya, sehingga kita bisa melihat bagaimana menariknya penggunaan Modbus untuk bisa menghubungkan semua device ini dan membacanya sekaligus menggunakan HMI Highwell ya. Jadi teman-teman bisa lihat ini di sini, di file ini saya menyertakan file program yang saya gunakan, dan teman-teman tidak perlu membuka satu persatu, cukup langsung teman-teman jalankan saja simulasi Proteusnya. Ya, di sini ada 9 file sesuai dengan jumlah sensor. Mulai dari DHT11 kita klik, kemudian silahkan teman-teman run, maka teman-teman bisa melihat bagaimana tampilan di serial monitornya. Jadi kalau saya run, maka teman-teman bisa lihat data dari DHT11 ya. Di sini ada 90 sesuai dengan data yang ada di sini ya. Jadi teman-teman bisa lihat di sini, ini 9048, ini bisa saya turunkan. Di sini juga akan turun nilai kelembapan, dan kita bisa ganti nilai suhu. Sekarang suhunya saya turunkan juga. Di sini suhunya menjadi 31, kelembapannya 63. Saya naikkan kelembapannya sekarang menjadi 90 gitu ya. Maksimumnya mungkin 100 ya untuk kelembapan. Oh, sudah mentok ya 90. Oke, seperti itu teman-teman. Jadi ini tampilan serial monitor dari pembacaan data sensor DHT11 ya. Ini kita hentikan, kita ganti dengan sensor yang lain. Teman-teman tinggal buka saja file Proteusnya dan silahkan di run ya. Di sini saya run. Ini tampilannya yang ditampilkan adalah tegangan di titik tengah antara LDR dengan resistor ya. Jadi ini kalau saya dekatkan lampu senternya ini, maka tegangan di titik tengah rangkaian pembagi tegangan ini akan semakin besar ya. Di sini 4,76, di sini selisih sedikit 4,77 ya. Ini kalau saya mundurkan, ini juga mengecil ya, 3,33, 3,34. Oke, seperti itu. Coba kita lihat sensor yang lain. Jadi sudah ada 2 sensor. Kita coba tes Max 675. Ini adalah IC penguat yang digunakan untuk membaca output dari thermocouple ya. Sensor thermocouple itu tegangan outputnya sangat kecil sehingga kita perlu penguat. Nah, di sini saya menggunakan 2 sensor thermocouple karena harus menghilangkan offsetnya ya. Jadi ada suhu kamar yang dimasukkan dalam pembacaan. Supaya suhu kamar atau offsetnya ini tidak terbaca, maka kita harus istilahnya dikompensate untuk suhunya ini yang terukur adalah suhu setelah suhu kamar ya. Jadi dikurangi dengan suhu kamar. Oke, ini kalau saya jalankan, teman-teman bisa lihat di sini 15575 mendekati 156. Ini kalau saya naikkan tegangan di sensor thermocouple ini, maka ini juga naik 169. Kalau saya turunkan sensor suhunya, di sini juga turun ya, 131 dan seterusnya. Oke, ini untuk sensor suhu thermocouple tipe K ya, dengan IC penguat Max 6675. Kita coba yang berikutnya adalah sensor suhu thermocouple juga, tetapi penguatnya adalah 31855 ya. Bentuknya seperti ini. Kita jalankan Proteusnya. Di sini terlihat nilai suhunya 112.75 ya. Ini kalau saya turunkan, maka ini hasilnya 98.75. Kalau saya naikkan, ini sekitar 140, di sini 134, 139 ya. Jadi nilai suhunya sudah bisa kita baca dan kita tampilkan di serial monitor ya. Berikutnya untuk sensor yang berikutnya adalah sensor tekanan MPX4115. Kita bisa jalankan di Proteus. Ini kalau saya jalankan, ini sensor tekanannya dalam satuan Pascal ya, kilo Pascal kPa. Ini 101,19, ini 101,2 ya. Saya naikkan tekanannya menjadi 113 ya, ini 113,06 ya. Kalau saya turunkan menjadi 90 misalnya ya, ini saya turunkan ke 90, ini sekitar 90. Oke, ini juga 90 ya. Seperti itu teman-teman. Ini saya stop, kemudian setelah
sensor tekanan. Sensor berikutnya adalah sensor suhu dengan termistor ya, kita menggunakan NTC ya, negatif temperature coefficient ya, termistor kita jalankan. Jadi di sini suhunya adalah 84 derajat, di sini 84,23. Ini saya turunkan suhunya menjadi 61, di sini juga 61. Saya naikkan suhunya menjadi 100 misalnya, 110, di sini juga 109,81 ya, hampir sama. Berikutnya CSH75 ini sensor suhu dan kelembapan ya, kita buka, kita jalankan. Ini sensor suhu dan kelembapan mirip dengan DHT11. Kita coba cek. Ini 27,04, ini 82,96 ya, selisih 2 untuk kelembapannya ya, tapi tidak masalah. Yang penting kita bisa lihat sini, kalau saya naikkan ke 100, ini adalah 100%, ini 103,43 ya, terjadi kelebihan persentasenya. Kalau saya turunkan ke 44, jadinya 46 ya, kelebihan 2 offsetnya. Oke, untuk suhu coba kita naikkan suhunya menjadi 39. Nah, ini 39, 38,82. Kalau saya turunkan suhunya menjadi 25 misalnya, nah ini 25. Oke, 25,08 ya, seperti itu untuk sensor suhu dan kelembapan SHT75. Terakhir kita, oh ya, masih ada 2 SRF04. Ini adalah sensor jarak ultrasonik, kita bisa jalankan. Di sini nilainya 53 untuk sensor jarak ultrasonik. Di sini juga tampilannya 53. Coba kita naikkan jaraknya menjadi 68 gitu ya. Ini 69. Kemudian kalau saya turunkan menjadi 30 misalnya ya, 31. Nah, ini menjadi 31. Ya, seperti itu teman-teman. Dan terakhir kita gunakan sensor TH02. Ini adalah sensor suhu dan kelembapan juga, dan kita bisa lihat di sini sensor kelembapannya 93, di sini 93, sensor suhunya 63 ya. Saya turunkan kelembapannya menjadi 74 ya, di sini juga sudah 74. Kemudian saya naikkan lagi menjadi 86. Oke, ini juga 86 ya. Saya ganti di suhunya ya, tadi kelembapan sekarang menjadi suhu. Suhunya saya rubah menjadi 23. Ini juga 23, saya naikkan menjadi 34. Nah, ini juga 34 ya. Seperti itu teman-teman. Jadi kita sudah bisa mensimulasikan semua sensor dan kita baca dan kita tampilkan datanya di serial monitor. Berikutnya kita lihat di file yang kedua ya, nomor 2. Di sini kita menggunakan Arduino untuk membaca 3 sensor sekaligus. Jadi kita butuh 3 Arduino. Di sini Arduino pertama itu membaca LDR, NTC dan SRF04 ya. Jadi ini satu Arduino untuk membaca 3 sensor sekaligus, kita jalankan. Jadi di sini teman-teman bisa lihat nilai dari sensor LDR ya, sensor LDR ini tegangan outputnya ini 0,45. Saya dekatkan ini menjadi 2,5 ya, ini saya dekatkan lagi menjadi 3,33 ya, seperti itu. Kemudian untuk NTC nya ini saya naikkan suhunya menjadi 94 ya, 94 suhunya untuk ini 94. Kemudian untuk sensor jaraknya kita coba rubah, ini saya naikkan menjadi 60. Oke, 61 ini saya naikkan, ini 62 ya, seperti itu. Jadi kita sudah menggabungkan ketiga sensor dalam satu Arduino. Kemudian kita coba Arduino yang kedua, itu membaca MAX 6675, MAX 31855 dan MPX ya. Jadi membaca 2 sensor suhu termokouple dan 1 sensor tekanan. Ya, ini saya jalankan Proteusnya. Di sini terlihat untuk termokouple pertama itu 156, ini 15575. Termokouple kedua 123, ini 122,50. Sensor tekanannya 103,9, ini 103,87 ya. Jadi mendekati nilai yang ada di Proteus. Ini saya buat suhunya yang ada di sini 167, ini juga 166,25. Ini 123-nya saya rubah menjadi 134 ya, 134. Ini kita lihat di sini 133,5. Untuk sensor tekanannya saya rubah menjadi 109 ya, 109. Oke, 109, di sini 108,68. Ya, seperti itu teman-teman. Ini untuk gabungan 3 sensor dalam satu Arduino. Arduino yang ketiga itu digunakan untuk membaca sensor suhu dan kelembapan DHT11, SHT75 dan TH02 ya. Ini kita coba lihat hasilnya, dan di sini kita lihat DHT11 3183, 3183, kemudian SHT75 3183 ya, mendekati juga ya. Kemudian untuk yang TH02 6830 ya, seperti itu. Ya, kita bisa lakukan perubahan untuk SHT75 94, untuk DHT11
juga kita buat 94. Oh, ini mentok ya, 90 sudah batas akhir 90. Kemudian untuk yang TH02 kita buat kelembapannya 100 ya, kita buat 100. Oke, seperti itu ya, sudah betul ya. Kita sekarang sudah selesai untuk menampilkan data sensor baik untuk per sensor maupun per Arduino ya, satu Arduino 3 sensor. Berikutnya kita lakukan penerapan Modbus. Jadi dengan serial monitor kita bisa memastikan apakah data yang sudah kita baca itu betul gitu ya. Kalau data sensor itu sudah dibaca dengan tepat, nilainya sudah benar, tertampil di serial monitor sudah benar, maka baru kita tempatkan di data memori Modbus ya. Untuk penempatannya teman-teman bisa lihat di sini. Kita langsung klik pada simulasi Proteus. Di sini saya memberikan satu file. Jadi saya menggabungkan semua rangkaian ya, 9 sensor itu saya hubungkan ke 3 Arduino dan ketiganya langsung saya hubungkan dengan Max 485 ya. Jadi kita butuh 4 buah Max 485. Setiap Max 485 terhubung dengan Arduino dan Max 485 yang keempat itu kita hubungkan dengan Compim ya. Apa itu Compim? Compim ini adalah sebuah simulator, sebuah emulator dari serial port yang bisa berlaku seolah-olah seperti serial port pada hardware secara real gitu ya. Jadi Compim ini bisa kita hubungkan dengan HMI Highwell. Dengan Compim ini kita harus pastikan COM yang ada itu berpasangan dengan COM 2. Kebetulan di device manager saya ini kita bisa cek device manager ini adalah ya tempat untuk mengetahui port dan COM yang terhubung secara berpasangan ya. Jadi di sini saya sudah membuat pasangan COM 2 ini dengan COM 4. COM 2 untuk HMI Highwell dan COM 4 untuk Proteus ini ya. Bagi rekan-rekan yang belum memiliki port pasangan ini, silahkan bisa menginstall software COM0Com ya. Dan di blog ini saya tuliskan beberapa software yang bisa kita gunakan untuk membuat pasangan COM ya. Jadi di sini untuk membuat pasangan COM bisa menggunakan COM0Com atau Virtual Serial Port Driver atau HHD ya. 2 dan 3 ini berbayar, jadi kita hanya bisa menggunakan trial, sedangkan yang nomor 1 ini adalah versi gratis ya. Jadi teman-teman bisa coba ketiga-tiganya. Oke, jadi ini yang sudah saya gunakan COM 2 dan COM 4. Jadi nanti Compim harus saya set ke COM 4 dan HMI Highwell harus COM 2 ya. Dan teman-teman pastikan bahwa COM 2 harus di HMI Highwell karena HMI Highwell hanya bisa menggunakan Modbus RTU apabila COM-nya COM 2 ya. Jadi itu yang menjadi syarat utama untuk penggunaan Modbus RTU di HMI Highwell. Oke, ini sudah klik OK. Saya sudah melihat di sini COM 4 sudah benar, kita jalankan saja. Oke, sebelum masuk ke HMI Highwell saya menggunakan software yang saya sukai yaitu Modbus Pol ya. Bagi teman-teman yang belum memiliki Modbus Pol, silahkan bisa mendownload. Saya sudah menuliskan linknya di sini ya. Jadi di sini untuk Modbus Pol ya, kita bisa gunakan ini ya. Silahkan untuk bisa mendownload Modbus Pol untuk kita gunakan sebagai pengujian apakah protokol Modbus yang ada di program Proteus ini sudah bisa dibaca ya, sudah berhasil menghasilkan data Modbus atau belum. Nah, ini di sini kita menggunakan alamat slave 1 untuk Arduino yang pertama, ini adalah slave 1, ini slave 2 untuk U2 dan U3 ini adalah slave 3 ya. Untuk itu saya harus set dulu di Modbus Pol pertama ini saya coba tambahkan dulu supaya enak. Jadi saya butuh 3 device, 3 slave gitu ya, dan 3 slave ini harus kita pantau nilainya satu persatu dengan menggunakan tabel kotak data ini ya. Jadi ini ada 3, maka ini saya buat 3. Yang MB Pol pertama ini untuk slave 1, jadi ini saya klik di MB Pol 1, kita pilih setup, kita pilih read write definition, slave ID 1 berarti ini memantau U1, dan saya menempatkan semua data sensor itu di holding register. Jadi ini sudah betul holding register dan kuantitinya 3 ya, karena ada 3 sensor maka teman-teman harus mengubah angka 10 nya menjadi 3 ya. Klik OK. Berikutnya untuk MB Pol 2 ini setupnya slave nya adalah 2, ID 2, dan di sini kuantitinya adalah 3 juga ya, karena ada 3 sensor. Sensor suhu termokouple 2 buah dan sensor tekanannya 1 buah. Jadi ada 3 sensor yang kita baca, 3 kuantiti. Kemudian untuk yang MB Pol 3 ini slave ID-nya adalah 3 ya, nomor slave-nya adalah 3, kemudian kuantitinya 6 ya. Mengapa 6? Karena setiap sensor itu memiliki 2 variabel yaitu suhu dan kelembapan. Jadi total ada 6 variabel yang akan kita baca di slave ketiga ini ya. Kita klik OK. Setelah itu kita koneksikan
konekkan. Ini saya connect. Kita gunakan COM2. Jadi COM2 ini nanti akan dipakai oleh HMI Highwell ya, tapi sebagai pengujian ini kita gunakan untuk Modbus POL dulu. Jadi COM2 dan COM4. COM4-nya ada di COMPIM dan COM2 ada di Modbus POL ya. Teman-teman bisa lihat di sini langsung keluar angkanya 476.862.490 ya. 476 itu adalah data sensor LDR ini ya. Jadi kalau teman-teman lihat di sini 4,76, tapi di Modbus POL saya buat menjadi 476. Kenapa? Karena saya ingin agar ukuran data itu dalam satuan integer ya, dalam tipe data integer ya. Kalau dalam tipe data float pecahan itu ukuran datanya bisa 32 bit ya, akan memakan banyak memori. Tapi kalau dalam tipe data integer itu hanya 16 bit. Supaya bisa bulat tanpa menghilangkan nilai resolusinya ya, maka saya kalikan 100. Nanti saat dibaca di HMI Highwell kita bisa bagi lagi dengan angka 100 ya. Ini 476. Kemudian di sini semua data saya kalikan dengan 10 kecuali yang LDR ya, karena LDR nilainya cukup kecil ya, di bawah 5 volt ya, maka kita kalikan 100. Sedangkan untuk data yang lain sensor suhu ini karena nilainya bisa puluhan sampai ratusan, maka saya kali dengan 10 saja ya. Jadi semua data kalau teman-teman lihat di sini ini semuanya dikali 10 yang suhu, begitu juga yang di bawah ini juga suhu saya kalikan 10, kecuali yang LDR yang sensor pertama ini kita kalikan 100. Ya, di sini sudah terlihat datanya seperti ini teman-teman. Jadi Modbus POL sudah berhasil membaca semua data sensor dan kita akan gantikan Modbus POL ini dengan HMI Highwell ya. Ini pengujiannya berhasil, kita sudah bisa membaca. Kita tutup dulu Modbus POL-nya, kita close. Kemudian kita buka HMI Highwell. Di sini juga saya sudah sediakan program HMI Highwell. Ada 2 file untuk data logger 9 sensor ini. Teman-teman akan membuka softwarenya ya, sehingga teman-teman bisa melakukan edit seperti ini ya. Kalau yang satunya lagi file yang ini runtime ini akan langsung eksekusi ya, langsung dijalankan. Jadi kalau teman-teman ingin membagikan file hasil buatan teman-teman tanpa penggunanya bisa membuka isinya, maka bisa menggunakan file runtime ini ya. File runtime ini langsung menjadi exe ya, aplikasi exe tanpa bisa membuka isinya. Tapi kalau teman-teman ingin mengedit, teman-teman bisa menggunakan yang ini, yang development ya, sekadar develop file. Tapi kalau langsung mau menjalankan filenya, exe-nya bisa menggunakan runtime ya. Ini kita bisa klik 2 kali, kita bisa langsung menjalankan file aplikasinya. Kalau teman-teman menjalankan runtime itu ikonnya warna hijau. Nah, ini sudah runtime, sudah kebuka ya. Kita gunakan dulu runtime, setelah itu nanti saya akan bahas setting di HMI Highwell-nya. Nah, bentuknya seperti ini teman-teman. Jadi di sini kita bisa lihat sensor LDR, sensor NTC dan sebagainya ya, sampai 12 sensor. Dan di sini bisa kita lihat grafiknya, penampilan grafiknya, dan ya cukup menarik. Untuk bisa membuat hal ini cukup mudah, nanti saya tunjukkan caranya. Dan kita bisa membuka halaman berikutnya. Di halaman berikutnya ini adalah tabel data yang terrekam ya, tercatat, atau historical data report table namanya ya. Jadi ini objek historical yang nanti bisa kita gunakan sebagai data logger. Caranya adalah dengan menekan tombol export ini ya, maka hasilnya akan langsung tersimpan di file CSV. Ya, di sini ada 3 tombol. Tombol yang pertama ini untuk pengaturan rentang waktu. Kita bisa mengisikan batas waktu awal di sini dan batas waktu akhir ya. Kalau kita mau 10 menit, maka kita bisa atur yang terakhir ini 33 gitu ya. Jadi menit ke 33 itu masa data logger berakhir gitu ya. Kita klik confirm, maka ini jalan ya. Seperti itu kita bisa lihat hasilnya setelah ini ya. Nanti akan menghasilkan data yang sesuai dengan batas waktu terakhir selesai, maka tabelnya akan berhenti ya, pengambilan datanya akan berhenti. Oke, seperti itu teman-teman. Nah, ini sudah kelihatan grafiknya. Kalau kita lakukan pengubahan di Proteus, maka hasilnya juga sama ya. Jadi nanti kita bisa lakukan ini 4,76, saya mau lakukan pengubahan menjadi 3,33, ini 86 saya rubah menjadi 50. Kemudian untuk yang ultrasonic ini saya rubah menjadi 70 ya.
Nah, ini 50 dan sref-nya 71 ya. Begitu juga untuk yang max ini max 6675 ini kita buat ini menjadi 100 suhunya misalnya ya, ini saya buat 100 dan ini menjadi 120 ya. Ini coba saya kecilkan lagi. Yang ini 130 misalnya ya, ini saya naikkan menjadi 130. Oh, ini maksimum 125 ya, sudah mentok ya. Jadi ini 100, 120, 125 kita coba cek. Ini 100, ini 119,5, ini 114,7 ya. Berikutnya kita coba untuk yang DHT11 ya, kita turunkan kelembapannya menjadi 80. Kemudian untuk yang SHT75 kita buat kelembapannya menjadi sama saja 80 ya. Dan untuk THE02 juga 80 kita naikkan. Kemudian untuk suhunya kita buat menjadi 25 misalnya ya, 25. Oke, kemudian untuk yang SHT juga kita buat sama. Juga untuk DHT11 kita buat sama ya, 25. Oke, kita lihat di tampilan. Ya, ternyata untuk MPX4115 nilainya tidak bisa lebih besar dari 115 ini ya. Itu sudah tekanan terlalu tinggi mungkin ya. Jadi ini sudah maksimal, tidak bisa lebih dari 114,7. Nah, ini kita lihat untuk DHT11, SHT75 dan TH02 nilainya sama 80 semua. Ya, kecuali SHT ini ada offset 2. Untuk suhunya 25 semua sudah betul, kelembapannya 80 kecuali yang SHT75 ada offset sekitar 2,9% ya. Oke, itu ya teman-teman. Jadi kita sudah bisa mengamati grafik dan juga bisa melihat data logger di sini. Ya, ini data loggernya ada 10 menit karena saya sudah setting intervalnya setiap 10 detik. Berarti kita akan mendapatkan 60 data ya, 60 data. Nah, untuk mengetahuinya kita klik pada tombol yang export ini ya. Kita klik tombol export, kita klik save. Nah, di sini teman-teman bisa membuka file hasil data loggernya dalam bentuk CSV ini ya. Kalau saya klik 2 kali, maka kita bisa mendapatkan data penyimpanan ya. Ini masih belum selesai ya, masih jalan ternyata. Ini saya format dulu selnya, kemudian custom gitu ya. Ini kemudian saya buat satuannya tanggal dan jam dan menit juga. Kita beri titik 2 SS gitu ya. Kita klik OK. Nah, di sini kita bisa lihat ini masih belum selesai, maka di sini belum sampai 60 baris data karena belum 10 menit. Jadi kalau 10 menit harusnya tadi 23 sampai 33. Ini kita lihat lagi di sini apakah sudah selesai. Ya, di sini terlihat 3345 ini adalah batas waktu terakhir ya, batas waktu akhir dari penyimpanan data. Nah, bagaimana saya mengetahui bahwa ini batas waktu akhir? Jamnya sudah 3451. Di sini masih 3345. Artinya ini sudah berhenti menampilkan data. Kita mau lihat, kita ekspor datanya. Apakah betul sudah 60 datanya? Ya, kita buka di sini. Untuk datanya adalah yang ini 2135, ini 2190. Oh, yang ini berarti ya. Ya, ini kita perlebar. Ini saya gunakan format custom. Ini saya pilih yang tanggal dan jam dan kita tambahin detik. Ya, oke, klik OK. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ternyata sampai 68 ya. Tetapi ini kita bisa lihat yang 60 adalah sampai di sini. Ini kita beri warna dulu. Ya, kenapa sampai lebih dari 60 datanya? Karena secara default ketika kita belum mengaktifkan time interval, secara default itu time set yang bekerja ya. Jadi time set ini adalah tombol yang kedua dari tampilan data logger ini ya. Jadi kalau kita tidak mengaktifkan time interval, itu secara default objek data logger ini, objek di HMI Highwell ini mengaktifkan time set. Time set ini akan membuat tampilan data tabel ini akan diupdate ya setiap rentang waktu 5 menit ya. Lebih jelasnya teman-teman bisa baca di blog yang saya tulis. Jadi antara angka 2 sampai 8 ini datanya ini adalah data time set ya. Jadi secara default pasti menyimpan data walaupun batas waktu akhir dan batas waktu awalnya belum ditentukan ya. Jadi dia akan melakukan penyimpanan secara otomatis. Begitu time interval kita aktifkan, maka tabelnya akan mengikuti batas waktu awal dan batas waktu akhir yang kita atur ya, kita set. Ya, seperti itu teman-teman ya. Ini adalah hasil data logger kita dan bagaimana cara membuatnya, kita coba matikan dulu runtime ini. Jadi runtime ini bisa kita buat dari sini ya. Jadi kalau teman-teman membuat melalui SCADA develop untuk membangkitkan runtime, teman-teman tinggal klik pada menu project, pilih generate run file ini ya.
maka akan menghasilkan file runtime yang bisa dijalankan tanpa pengguna bisa membuka isinya. Kemudian untuk udis_run file ini bisa kita gunakan untuk membuat file yang kita hasilkan itu bisa digunakan untuk menjalankan hardware HMI Highwell-nya ya. Jadi kalau kita mau update software atau fitur di HMI Highwell, kita cukup mengirimkan file udis_run file ini yang bisa langsung berjalan di HMI Highwell hardware-nya. Oke, untuk pembuatannya sangat mudah. Jadi di sini kalau teman-teman mau membuat dari awal, kita klik pada new project, kita pilih terserah karena kita simulasi, kita gunakan B7H karena ini resolusinya paling lebar gitu ya. Dan kalau pakai B7 ini hanya 800 x 480, kalau B7H ini 1024 x 600 ya. Saya pilih B7H, kita beri nama project coba gitu ya. Kita klik OK. Nah, ini yang coba, ini kita bisa mulai pembuatan project. Cara pembuatan project ini di halaman project profile ini kita klik yang pertama kali yang di atas ini ya. Kita klik 2 kali. Jadi device ini maksudnya apa? Kita menambahkan device ya, menambahkan device Modbus yang mau dibaca dan dikontrol dari HMI Highwell. Nah, kita pilih yang common. Silahkan memilih common, kemudian pilih Modbus Master RTU. Nah, di sini kompotnya harus COM2 untuk komunikasi protokol Modbus ya. COM2 dengan device station number bisa 1, bisa 2, bisa 3 tergantung berapa banyak slave yang mau dihubungkan dan nomor ID slave-nya berapa gitu ya. Kebetulan saya buat secara berurut, ID slave-nya 1, 2, dan 3. Maka ini yang pertama adalah slave 1 dulu, kemudian communication type-nya adalah RS485, tipe protokolnya Modbus, dan baud rate-nya kita bisa isi 9600 untuk baud rate. Data bit-nya 8, parity check-nya none, stop bit-nya silahkan diisi 1, row control-nya none ya. Kita klik OK. Nah, maka selesai Modbus 1. Apakah ingin memasukkan variabel ke dalam Modbus 1? Ya, jadi variabel ini adalah data sensornya ya. Kita masukkan data sensor, kita klik add, kita gunakan read holding register berarti 4x ya alamatnya. Kemudian data tipenya integer, oke. Read and write, kemudian ya sudah semua, alamatnya dimulai dari 0 ya. Kemudian kita bisa klik save and continue. Oke, save success. Ini sudah menghasilkan satu variabel, satu sensor ya. Kita klik lagi save and continue. Ini adalah variabel kedua atau sensor kedua. Kita klik OK, kita klik save and continue. Ini adalah variabel ketiga ya. Kita klik cancel untuk menutup. Jadi kita sudah mendapatkan 3 buah sensor dengan alamat 4x0, 4x1, 4x2 di alamat slave 1. Berikutnya kita tambahkan lagi device kedua. Jadi kita klik serial port yang sama ini, kemudian kita klik new. Kita gunakan common, pilih Modbus Master, kita gunakan COM2 yang sama ya. Jadi kita harus menggunakan COM2. Device station number-nya 2, kemudian RS485, tipe protokol Modbus, baud rate-nya 9600, 8 none, kemudian stop bit-nya 1 ya. Klik OK. Kita definisikan variabelnya sama seperti yang tadi. Kita klik add, kita pilih register type-nya 4x ya, karena tempat holding register di 4x. Kemudian kita pilih save and continue. Kita klik OK, kita klik lagi save and continue, kita klik OK, kita klik save and continue, kita klik OK. Kemudian cancel ya. Jadi ada 3 sensor dengan alamat mulai dari 4x0 sampai 4x2. Berikutnya untuk Modbus yang ketiga ya, kita klik serial port lagi, kita klik new, kita pilih common, kemudian Modbus Master RTU, kita pilih lagi COM2, kemudian device station number-nya 3, RS485, kemudian Modbus, kemudian 9600, stop bit-nya adalah 1 ya. Kita klik OK ya. Jadi sekarang sudah 3 buah Modbus, kita beri variabelnya ada 3 sensor tetapi 6 variabel. Maka di sini kita klik add, kita pilih 4x analog output ya untuk holding register, kita klik save and continue, kita klik OK, save and continue, kita klik OK, save and continue, klik OK, save and continue, klik OK ya, sampai kita buat 6 ya. Oke, satu lagi. Oke ya, sudah 6 variabel, kita klik cancel. Jadi kita sudah membuat 6 variabel di Modbus ketiga. Nah, langkah berikutnya adalah kita tampilkan data variabel ini ke dalam display ya. Jadi kita klik display di sini, kita
tempatkan functional component yaitu numeric input display ya. Kita masukkan di sini. Kita tes dulu satu ini sebelum menampilkan sensor-sensor yang lain. Kita pilih sensor yang pertama dulu, kita klik 2 kali. Kita isi read variabelnya dengan Modbus 1 4x0. Jadi ini adalah variabel pertama di Modbus 1. Lihat di sini penting sekali untuk integer digit. Integer digit ini adalah angka di depan koma, sedangkan decimal digit ini adalah angka di belakang koma. Ini kita langsung setting saja karena maksimal adalah 5 digit. Saya butuh 2 digit angka di belakang koma, maka ini kita buat 3 dan yang decimal digitnya kita kasih 2. Kita klik OK. Kita langsung klik pada online simulation. Kita simpan dulu. Oke, coba kita save. Nah, kita bisa lihat hasilnya. Ini mulai kompilasi dilakukan dan ya ini sudah runtime, sudah jalan. Kita lihat dulu di Proteus apakah masih berjalan. Ya, ini masih berjalan ya. Kita cek di LDR-nya ini 3,333 ya. Ini kalau saya mundurkan ke 2,50, ini juga 2,50. Sebentar kita tunggu. Ya, seperti itu. Ini saya mundurkan lagi 1,67. Ya, seperti itu ya, teman-teman. Nah, ini saya close dulu. Kita juga bisa menguji dari monitor variabel ya. Jadi kita klik pada variabel, kita klik pada external variabel. Nah, di sini ada yang namanya start variable monitoring. Ya, teman-teman klik start variable monitoring, maka nanti data yang ada di sensor akan bisa terlihat di sini. Nah, ini terlihat langsung datanya. Jadi kita bisa lakukan monitoring dari sini. Apabila angka bisa keluar di variabel ini, berarti protokol Modbus sudah berjalan dengan baik ya. Jadi datanya ini kalau ini saya ganti ini 166, coba saya ganti menjadi 4,17. Nah, ini nanti akan berubah menjadi 4,16 ya. Begitu juga kalau ini saya ganti ini 100, ini saya ganti 111. Nah, ini menjadi 111 juga ya, 1112 gitu ya, seperti itu. Oke, ini coba saya tunjukkan lagi. Kalau ini yang sensor TH02 ya, ini saya ganti angka 80-nya menjadi 90 gitu ya. Ini saya ganti 90. Nah, di sini harusnya menjadi 900 ya, seperti itu. Sekarang kita lanjutkan lagi dengan displaynya tadi. Ini baru 1 ya. Kita coba perbanyak menjadi 12 ya, karena datanya ada 12. Oke, jadi seperti ini teman-teman. Ini kita Ctrl A untuk select semua, kemudian ini saya rata kiri, kemudian same vertical spacing ya, seperti ini. Ini adalah 12 data variabel yang bisa kita tampilkan dan kita atur agar terhubung dengan variabel-variabel yang sudah kita buat tadi ya. Jadi ini kita ganti menjadi 4x1, kemudian integer digitnya 4 dan 1 gitu ya. Berikutnya ini adalah Modbus 1 4x2, kemudian ini integer digitnya 4 dan 1. Yang ini adalah Modbus 2 4x0. Oke, confirm ini 41. Kemudian yang berikutnya adalah Modbus 2 4x1, confirm, dan ini adalah 41 untuk decimal digitnya. Kemudian ini adalah Modbus 2 4x2 gitu ya, 41. Kita klik OK. Kemudian yang ini adalah Modbus 3 4x0. Oke, ini 41. Ini Modbus 3 4x1. Kemudian ini Modbus 3 4x2. Ini integer 41, decimal digit 1. Ini Modbus 3 4x3. Ini 41. Kemudian ini adalah Modbus 3 4x4. Ini 41 gitu ya. Terakhir adalah Modbus 3 4x5 ya. Ini adalah 41. Oke, kita klik OK, kita jalankan online simulationnya.
Ya, kita bisa lihat di sini nilai dari datanya muncul di sini ya, teman-teman. Jadi sama dengan yang ada di sini ya. Jadi kita sudah bisa menampilkan data di HMI Highwell dengan sangat mudah ya, karena kita hanya menghubungkan variabel yang kita buat dengan objek yang ada di tampilan HMI. Ya, seperti itu. Oke, kita lanjutkan. Setelah tampilan data bisa kita buat, kita bisa nambahkan grafik. Grafik itu ada di Advanced Control. Kita ambil real time trendnya, kita tempatkan di layar seperti ini. Kita perbesar, ini saya kecilkan dulu layarnya sehingga bisa kelihatan semua. Nah, seperti ini. Jadi di sini kita bisa klik 2 kali pada fungsi grafik ini ya. Di sini kita buat judulnya adalah grafik 12 sensor begitu ya. Kemudian kita klik pada collection edit, kita tambahkan item sebanyak 12. Dan kita bisa buat variabelnya di sini Modbus 1 ya. Kemudian ini adalah Modbus 2. Modbus 1 4x1 gitu ya. Dan ini Modbus 1 4x2. Dan di sini adalah Modbus 2 4x0, ini Modbus 2 4x1, dan ini Modbus 2 4x2 ya. Dan ini Modbus 3 4x0, ini Modbus 3 4x1, ini Modbus 3 4x2, ini Modbus 3 4x3, Modbus 3 4x4, ini Modbus 3 4x5. Oke, selesai. Kita coba jalankan. Jadi klik OK, kita jalankan. Ya, teman-teman perhatikan di sini nilai datanya itu melampaui. Di sini batasnya adalah 100, sedangkan data yang ditampilkan di grafik ini nilainya lebih dari 100 ya. Jadi di sini ada 416, 502, 710 ya. Jadi sangat tinggi sekali ya, karena data yang sebenarnya memang ini ya. Jadi untuk grafik kita harus bisa membuat data yang ditampilkan di grafik ini adalah data yang sudah kita olah ya. Jadi ini masih data mentahnya 416, ini seharusnya 4,16 ya, bukan 416. Dan 502 ini harusnya 50,2, dan 710 ini harusnya 71 ya. Nah, maka supaya kita bisa melakukan pengaturan variabel ini, kita manfaatkan internal variable, klik kanan, add internal variable group, kita klik OK. Kemudian kita pilih add gitu ya. Kita buat variabel 1 itu tipenya adalah word dengan tipe datanya float ya, karena kita melakukan pembagian ya, hasil baginya dalam bentuk pecahan, maka data type-nya adalah float. Kita klik save and continue, kita buat sebanyak 12 ya. Jadi untuk menampung 12 data sensor, maka kita gunakan 12 data. Kita gunakan 12 variabel. Nah, sudah 12 variabel. Oke, kita klik cancel. Setelah itu baru kita masuk ke start execution event. Kita tambahkan event. Kita klik pada event execution di only server script. Kita pilih execute task. Kemudian kita klik pada variabel reference. Kita klik pada internal variabel 1. Kita klik 2 kali sehingga muncul di sini. Kemudian kita tambahkan angka sama dengan. Kita tambahkan di sini external variabelnya Modbus 1. Kita bagi dengan 100 ya. Untuk yang pertama ini kita bagi 100. Berikutnya untuk yang internal variabel kedua kita isi sama dengan, kita isi dengan Modbus 4x1, kita bagi dengan 10 ya, supaya cepat. Ini saya copy saja. Nah, seperti ini teman-teman. Ini tinggal diganti. Tetap 1, ini 2, ini 0, ini 1, ini 2, ini 2 semua. Kemudian ini 3, ini 3, ini 3 ya, ini 3, 3, 3, ini 4x0, 1, 2, 3, 4, 5 ya, seperti itu. Ini urut ya, ini 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10, kemudian ini 11, ini 12 ya, seperti itu. Kita coba compile dan kita tes ya, apakah sudah betul, sudah lolos ya, pas the syntax checking. Kita klik OK, kita klik OK ya, save, kita save. Kemudian kita buat execution mode-nya adalah execution interval. Kita buat intervalnya 1000 milidetik ya. Kita klik OK. Maka sekarang variabelnya sudah bisa kita gunakan untuk ditampilkan di grafik ya. Jadi kita klik lagi yang main display, kita klik 2 kali. Kita klik collection edit. Ini kita ganti untuk mode bahasa dengan internal variable ya. Kita buat internal variable 1, kita klik internal variable 2. Kita klik internal variable 3, kemudian internal variable 4, kemudian internal variable 5, kemudian internal variable 6, kemudian internal variable 7, kemudian internal variable 8, kemudian internal variable 9, kemudian internal variable 10, kemudian internal variable 11, kemudian internal variable 12. Oke, kita beri warna yang berbeda, beri warna orange, ini warna kuning, ini warna hijau, ini warna biru muda, ini warna biru tua, ini warna pink ya, ini warna merah, kemudian ini warna hijau tua, kemudian ini warna ungu ya, kemudian ini warna hijau lebih tua lagi ya, ini warna abu-abu ya, grey, kemudian terakhir kita beri warna coklat. Oke, kita klik OK, maka hasilnya kita bisa lihat. Kalau saya online simulation 111 ini juga masih melampaui batas dari sumbu Y ya. Nanti kita ganti batas sumbu Y tidak 100 tapi 150 misalnya ya. Sekarang sudah muncul data yang sudah benar ya. Kalau tadi masih dalam satuan data mentah ya, ini sekarang sudah diedit dengan internal variable sehingga menghasilkan data yang sesuai dengan sensor yang dia. Di sini nama-nama variabel ini perlu kita ganti dengan nama sensor yang sebenarnya. Jadi kita bisa close dulu, ini sudah benar, ini hanya tinggal ganti nama variabelnya. Kita klik pada internal variable, ini kita ganti namanya, kita buat namanya adalah LDR gitu ya. Ini yang berikutnya ini adalah NTC, yang ini adalah SRF, yang ini adalah max, ini max juga 3185, kemudian ini adalah MPX, kemudian yang ini adalah DHT, ini adalah DHT juga, SHT temperatur ya, ini SHT humidity, ini adalah TH, kemudian ini juga TH juga tetapi humidity. Nah seperti itu ya teman-teman. Kita tinggal jalankan lagi, tapi sebelum menjalankan kita buat sumbu Y nya menjadi 150 supaya bisa menampung nilai suhu yang lebih dari 100 ya. Jadi ini maksimumnya bisa kita ganti menjadi 150. Klik OK, maka kita selesai, kita bisa online simulation. Kita klik OK. Ya, di sini terlihat grafik sensornya sudah benar ya. Jadi teman-teman bisa lihat dari waktu ke waktu nilai dari sensor sudah bisa kita tampilkan. Dan kalau kita melakukan perubahan di sini, misalnya ini saya rubah menjadi 2,5, kemudian di NTC-nya menjadi besar, untuk jaraknya juga saya buat besar 87 dan seterusnya. Kita bisa lihat di sini 65, ini 88 ya. Oke, sudah betul. Kita bisa close dulu. Sekarang langkah terakhir adalah menambahkan data logger ya. Di sini untuk
data loggernya kita gunakan halaman baru. Untuk itu kita klik add display ya, kita oke. Nah, di sini kita butuh sebuah tombol untuk berpindah dari satu halaman ke halaman yang lain. Untuk itu kita gunakan functional component, kita pilih picture operation button ya. Kita tempatkan di sini, kita pilih jump to next display, kemudian kita ganti bentuknya menjadi panah ke kanan. Kita pilih sign, kemudian klik stage 1, kita klik OK. Ya, jadi seperti ini. Ini untuk berpindah ke halaman kedua gitu ya. Kemudian untuk berpindah dari halaman 2 ke halaman 1, kita copy saja ini kemudian kita tempelkan, Ctrl C dan Ctrl V untuk menempel. Ini kita klik 2 kali, kita pilih jump to previous display, kemudian untuk shape-nya kita ganti dengan tanda panah ke kiri seperti ini ya, kita klik select. Oke, kita coba tes, kita jalankan. Nah, kita klik di sini maka berpindah ke halaman kedua, saya klik di sini maka berpindah ke halaman 1 ya, seperti itu. Berikutnya kita tambahkan data logger. Untuk data log ini kita menggunakan objek yang namanya historical data report table ya. Historical data report table ini hanya bisa diisi dengan data group ya. Jadi untuk bisa mengisi variabel yang ditampilkan di objek historical data report table ini, kita harus membuat data group dulu. Ini saya klik data groupnya, kita pilih add data group ya. Ini saya beri nama tabel, kemudian kita klik pada local storage, kita pilih interval recordnya, kita biarkan saja, kita pilih default seperti ini. Jadi setiap 10 detik akan terjadi pengambilan data ya. Kemudian di sini untuk jumlah channelnya kita isi 12 karena ada 12 variabel, kita klik apply. Dan di sini untuk channel variabelnya kita pilih internal variabel 1, kita pilih internal variabel 2, kita pilih internal variabel 3, kita pilih internal variabel 4, pilih internal variabel 5, internal variabel 6, internal variabel 7, internal variabel 8, internal variabel 9, internal variabel 10, internal variabel 11, internal variabel 12. Oke, seperti itu. Kita klik OK. Kita kembali ke display yang tadi ya, ke halaman kedua, kita klik 2 kali. Historic groupnya kita pilih tabel. Di sini formatnya adalah 12,2 ya, digitnya 2, ini terlalu banyak. Kita buat saja ini 3. Kita ikuti format yang sudah kita buat di numeric input display tadi ya. Jadi ini 41 semua, kecuali yang di atas itu 3 digit untuk integer dan 2 untuk digit ya, sedangkan yang lain 4 dan 1. Ini 4, ini 1, ini 4, ini 1. Oke, jadi seperti itu teman-teman. Jadi objek historical data report table ini sudah bisa menampilkan tabel ya. Kita klik online simulation, maka pembuatan data logger dengan HMI Hewell dengan Arduino sebagai Modbus Sleeve-nya yang disimulasikan di Proteus sudah selesai ya. Jadi teman-teman bisa lihat di sini. Kita klik OK. Ya, jadi di sini kita bisa melihat hasilnya untuk data loggernya di Proteus seperti ini ya. Kita bisa lakukan perubahan di sensor di Proteus. Kita tunggu sampai grafiknya memunculkan data. Ya, di sini terlihat tampilan datanya seperti ini ya teman-teman. Jadi sudah kita dapatkan tampilan data loggernya. Jadi kita bisa lakukan pengubahan juga di sini. Kalau saya rubah menjadi 4,55, di sini teman-teman juga bisa cek hasilnya adalah ya, ini masih belum muncul. Jadi setiap 10 detik akan diambil data yang terbaru ya, terkini. Ini kita klik, ini sudah muncul 4,55 dan kita tinggal klik export data, maka akan menghasilkan data tabel yang sesuai dengan tabel ini ya. Jadi ini kita buka, seperti ini ya teman-teman. Jadi datanya sudah kita peroleh untuk data loggernya. Ya, demikian teman-teman pembuatan data logger dengan HMI Hewell dengan Arduino sebagai Modbus Sleeve-nya yang disimulasikan di Proteus ya. Apabila ada hal yang masih membingungkan, silahkan memberikan pertanyaan atau komentar ya, dan terima kasih atas perhatiannya.